Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Paciran beserta seluruh kepala desa sekecamatan Paciran, dan saya hormati dan banggakan juga rekan-rekan para kasih yang kali ini bisa hadir di kecamatan Paciran ini. Alhamdulillah, barangkali dengan hadirnya kita pada saat ini sini bisa memberi manfaat yang lebih tentunya bagi kami di Kejaksaan Negeri Lamongan dan bagi bapak-bapak sekalian sebagai perwakilan masyarakat khususnya di Kecamatan Paciran ini. Saya juga di sini barangkali perwakilan dari Kejaksaan Agung, saya ingin juga membantu para kepala desa, para teman-teman semua apabila ada hambatan-hambatan, terutama dalam proses pembangunan sehubungan dengan adanya dana desa. Saya tidak mau juga terkesannya kita kejaksaan itu bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa, di mana para kepala desa barangkali takut dalam menggunakan dana desa, takut ada bermasalah, takut ada. Saya tidak mau seperti itu. Makanya ayo kita sama-sama jalin silaturahmi, kita sama-sama bisa bersinergi untuk tentunya kepentingan di Kabupaten Lamongan ini dalam kepentingan yang besar. Tetapi kepentingan yang kecil barangkali kepentingan masyarakat di desa yang Bapak dan Ibu pimpin seperti itu. Akhirnya, ayolah kita coba, kemarin Pak Kasih Intel dan Pak Kasih Datun berkoordinasi dengan Pak Camat, ayolah kita coba untuk meluncing namanya aplikasi Pantura, pelayanan terpadu masyarakat Lamongan seperti itu. Dimana nanti silakan Bapak dan Ibu download di situ. Nanti barangkali untuk teknisnya nanti teman-teman di Kejaksaan Negeri Lamongan ini, di Kejaksaan Lamongan ini yang akan mempresentasikannya. Kenapa kita berbuat seperti ini? Tujuannya adalah salah satunya lah untuk mendekatkan Kejaksaan Negeri Lamongan ini kepada masyarakat. Yang alhamdulillah launching ini juga hari ini bisa kita laksanakan di Kecamatan Paciran ini. Hal ini juga bersinergi, hari ini juga bersamaan barangkali dengan visi misinya Pak Bupati juga seperti itu, membangun masyarakat Lamongan menuju kejayaan. Salah satunya inilah barangkali bentuk kontribusi kami. Jadi dalam aplikasi itu tidak perlu jauh-jauh datang ke Kejari Lamongan, cukup nanti di situ lihat ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai di situ. Jadi di situ pun, di aplikasi pun ada juga laporan pengaduan juga di sini, ada labdu, ada jemput saksi, ada nanti ini barangkali akan diterangkan oleh masing-masing yang ada di sini. Silakan, ini brosur di bawah. Nanti ini bentuk-bentuk pelayanannya di belakangnya juga ada. Silakan dibaca, dan yang terpenting silakan dimanfaatkan. Kalau hanya dibaca, di-download, tidak dimanfaatkan juga percuma. Silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita berikan ini bisa memberikan juga manfaat, khususnya bagi teman-teman semua kepala desa dan masyarakat se-Kecamatan Paciran ini. Nama saya Rustam Haji, Pak. Saya jabatan saya sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lamongan. Dengan aplikasi ini, Pak. Jadi ini namanya Pantura, pelayanan terpadu untuk masyarakat Lamongan. Ini
merupakan program dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, bagaimana supaya kejaksaan itu dekat dengan masyarakat. Sesuai petunjuk dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, kita membuat aplikasi, Pak. Ini baru, aplikasi kami beri nama Pantura, pelayanan terpadu untuk masyarakat Lamongan. Dan kami berharap dengan adanya inovasi ini, permasalahan yang ada baik di tingkat kecamatan maupun sampai ke desa-desa, kami dapat bisa membantu. Di dalam aplikasi ini dapat Bapak download di Google Play, Pak. Tapi harus Bapak tulis Pantura Kejari Lamongan. Jangan Pantura aja, Pak. Kalau Pantura isinya lagu koplo nanti, Bapak. Itu dangdut-dangdut remix keluar semua, Pak, itu. Jadi Pantura Kejari Lamongan, Pak. Jangan Pantura aja. Nanti monggo mungkin Bapak dapat sosialisasikan kepada perangkat di desa, sampai ke ranah RT, RW atau kasun, dusun untuk terkait dengan aplikasi tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini ada salah satunya terkait Elabdu. Elabdu itu dapat nanti Bapak setelah di-download aplikasinya, nanti Bapak masuk tersebut, nanti ada namanya Elabdu, bisa Bapak pencet, nanti di situ ada kayak formulir terkait dengan pengaduan masyarakat. Misalnya ada permasalahan hukum apa, Bapak sampaikan nanti lewat aplikasi tersebut, dan nanti akan segera nanti masuk ke email kami, nanti akan segera kami print dan akan kami sampaikan kepada pimpinan Bapak Kajari untuk disposisi. Apabila ada permasalahan hukum apapun, monggo Pak, kita bantu lah insya Allah. Kami di sini ada namanya aplikasi EJMS, Pak. Apa itu EJMS? Jadi kami di seksi intelijen, Pak, ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Jadi kami dari seksi intelijen itu keliling ke sekolah-sekolah, Pak. Tahun ini kami sudah ada 4 sekolahan, alhamdulillah dari di wilayah Kedung Pring, di wilayah dekat sampai di kota, sampai di kemarin terakhir ada yang di Tikung, kami lakukan penyuluhan hukum. Ini jaksa masuk sekolah. Nah, untuk mempermudah pelayanan kami, karena seperti yang saya sampaikan tadi, dengan keterbatasan personil maupun anggaran, jadi di dalam aplikasi EJMS ini atau jaksa masuk sekolah ini berisi bahan-bahan mengenai peraturan mengenai materi hukum maupun peraturan perundang-undangan, yang mana itu bisa di-download. Nanti insya Allah nanti akan kami update terus, kami tambahkan materinya terus supaya dari sekolahan, pihak sekolah pelajar maupun untuk masyarakat umum dapat mendownload terkait materi bahan hukum tersebut. Itu ada di seksi intelijen. Dan kemudian ada lagi namanya peta visualisasi. Nah, kalau Bapak nanti download di aplikasi Pantura Kejari Lamongan ini, Bapak Ibu, nanti ada namanya peta visualisasi. Kalau Bapak klik, itu Bapak dapat melihat wilayah peta digital wilayah Kabupaten Lamongan. Dan di peta visualisasi tersebut sudah kami tandai, ada beberapa mungkin wilayah yang rawan, ada permasalahan hukum segala macam, sudah kami berikan simbol-simbol bahwa di wilayah mana saja di Kabupaten Lamongan ini yang terdapat permasalahan hukum maupun kerawanan. Itu nanti kami update terus juga. Tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak Rustam terkait latar belakang dibuatnya aplikasi ini. Nah, khusus dengan bidang datun, Pak, sebagaimana sebelumnya kita pernah melaksanakan kegiatan MOU di kantor, pada saat itu kami sudah menyertakan beberapa aplikasi, antara lain mengenai ID Zoom meeting apabila memang diperlukan konsultasi tatap muka dengan rekan-rekan kepala desa, dengan lurah, monggo kami siap. Tapi sampai saat ini Pak Camat masih belum ada kalau untuk Paciran, untuk konsultasi. Tapi kalau rekan-rekan beberapa desa ada sambung.
Dan berikutnya terkait dengan aplikasi ini, kami di sini dari bidang Datun itu ada namanya iDatun Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah bagi Bapak Ibu, Kepala Desa, Pak Camat, monggo Pak Lurah, untuk bisa memanfaatkan fasilitas khususnya di bidang data dan tata usaha negara. Terkait dengan aplikasi Pantura ini, kami juga mempunyai aplikasi di nomor yang terakhir itu 10 barang bukti. Tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan bahwa Paciran ini termasuk wilayah yang paling besar, jumlah penduduk nomor 1 di Lamongan 103.000 ya Pak Camat ya. Pasti ada beberapa warga masyarakat yang terlibat mungkin dalam permasalahan pidana. Nah itu nanti untuk mengetahui status barang buktinya, sampai di mana barang buktinya terlibat, barangkali juga ada pihak-pihak misalnya pihak ketiga dalam hal ini tadi disampaikan mungkin kayak narkoba, mungkin perkara yang paling besar di Kecamatan Paciran. Nah, ada orang yang ternyata nggak ikut terlibat dalam perkara ini, mungkin motornya dipinjam tapi waktu itu ditangkap sama pihak polisi, motornya diambil juga. Ini kan sebetulnya mereka tidak tahu menau soal masalah ini. Tapi kan nanti pasti kan ditanya, kalau orang-orang masyarakat kan pasti nanya ke jenengan-jenengan yang paling yang ketahui. Nah, gimana nasib barang buktinya motornya, nah itu bisa ditanyakan kepada kami bidang barang bukti dan barang transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita semua diberikan kesehatan dan bisa hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara Pantura launching dan sosialisasi aplikasi Pantura Pencari Lamongan on the road. Apa perlu saya diskusinya biar agak semangat ya. Tadi kayaknya di belakang agak ngantuk. Apa belum minum kopi atau bagaimana? Ibu. Jadi nanti gini Pak ya, saya bikin kecil aja. Nanti Pantura Pencari Lamongan. Yes, bersinergi. Oke. Sudah mulai ya, biar semangat ya. Pantura Pencari Lamongan. Yes, bersinergi. Sekali lagi Pak ya, biar tak ngantuk. Pantura Pencari Lamongan. Yes, bersinergi. Matur sembah nuwun. Di kantor kejaksaan kami ada beberapa ini Pak aplikasi yang untuk memudahkan warga masyarakat, tentunya warga masyarakat Paciran atau Kota Lamongan ini agar memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih berhemat waktu tentunya ya. Di sini terkait e-survey. E-survey itu apa? Panganan apa? Ya, nanti Bapak sudah membaca, kayaknya saya lihat juga pada sepaneng tadi kan. Aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengumpulkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor kejaksaan negeri Lamongan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam seksi tindak pidana umum sendiri kami mempunyai beberapa pelayanan, yaitu terkait dengan tilang. Mungkin kan sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu di sini terkait dengan pelanggaran tilang seperti apa. Tapi mungkin juga ada beberapa ya namanya orang kan Pak ya, mungkin warganya masih bingung bagaimana caranya. Aku ketilang tuh aku kudu piye ya kan? Seperti itu kadang. Apalagi saat ini juga sudah diberlakukan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan terkait dengan pelanggaran tilang secara elektronik atau PLE ya. Jadi tidak usah bingung apabila jenengan ataupun warganya yang terkena tilang. Cukup kalau misalnya jenengan tidak bisa datang ke kantor kami untuk mengurus pembayaran tindak tilang, cukup melalui aplikasi Pantura ini sudah bisa. Caranya bagaimana?
Caranya di dalam aplikasi Pantura itu salah satunya ada yang namanya antar tilang. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah perlu jauh-jauh datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. Cukup menunggu di rumah saja dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin kalau di dalam Kabupaten Lamongan sendiri hanya membutuhkan waktu 1 hari, barang buktinya sudah dapat diterima langsung oleh pelanggar. Caranya gimana? Jenengan buka aplikasi antar tilang, kemudian di dalam aplikasi Pantura dipilih antar tilang, kemudian jenengan isi beberapa form yang nantinya dibutuhkan di aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu jenengan bisa bayar ke bank, atau kalau sekarang kan lewat handphone bisa melalui mobile banking. Itu jenengan bayar lewat situ, kemudian secara otomatis nanti sistem kami membaca dari aplikasi langsung mengirimkan barang bukti sesuai dengan pelanggar yang sudah memesan pembayaran tadi seperti itu. Jadi nanti kami bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mengantarkan barang bukti terhadap pelanggaran tilang tersebut. Hanya dengan 10.000 kalau saya tidak salah. Hanya dengan 10.000 biaya pengiriman atau ongkir dari Pos Indonesia itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerima barang bukti tilang tanpa harus datang ke kejaksaan. Oke. Selain itu juga di aplikasi Pantura ini juga ada aplikasi terkait dengan info tilang. Misalnya, aku ini kena tilang, tapi aku didido piro ya kira-kira seperti itu. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan kena denda berapa kan gitu. Bisa dicek di info tilang dengan cara memilih info tilang, kemudian jenengan ketik nomor register tilangnya. Biasanya nomor register tilang itu ada kertas biru, di pojok bawah sebelah kiri ada itu nomor register tilangnya. Kemudian jenengan ketik di situ, nanti muncul pelanggar atas nama siapa, pasal yang dikenakan apa, putusan tanggal berapa, dan dendanya berapa, itu pasti muncul di situ. Nah, kalau memang jenengan berkenan datang langsung ke kantor kami, monggo. Tapi kalau memang jenengan ada kesibukan lain, boleh memanfaatkan aplikasi yang antar tilang itu tadi. Okay? Nah, selanjutnya juga bagaimana kalau memang misalnya saya pengen mengambil tilang sendiri di kantor, bagaimana caranya? Sangat mudah Bapak. Jadi jangan pernah takut untuk datang ke kantor kami. Kantor kami bukan rumah hantu, istilahnya kan begitu. Kalau rumah hantu bolehlah masuk takut kan? Medeni wong, iya Pak ya, medeni wong. Rumah hantu kan medeni wong. Enggak usah hapus stigma yang seperti itu selama ini. Cukup jenengan datang aja ke kantor kami, ada pelayanan ruang khusus pelayanan tilang di situ yang sangat representatif, artinya sudah sarana dan prasarannya sudah memenuhi, ada beberapa fasilitas yang sudah kami siapkan di situ, tinggal nanti pembayarannya melalui agen billing yang sudah kami siapkan di situ. Jadi selama ini kami tidak menerima pembayaran cash dari pelanggar. Jadi pembayaran semua sudah tercover oleh agen billing, agen BRI gitu Pak. Nah, kita hanya menyerahkan barang buktinya nanti kepada pelanggar seperti itu. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya pungutan liar yang terjadi di kantor kejaksaan. Yang berhormat Pak Kajari beserta para Bapak Ibu Kasih, yang berhormat Pak Camat, Pak Sekjam, teman-teman para desa dan lurah. Alhamdulillah, kenalkan nama saya Agus Mulyono, Kepala Desa Kandang Semong. Alhamdulillah Bapak bisa bersilaturahim. Memang tidak ada masyarakat bahwa kejaksaan itu salah, karena hanya menuntut dan menuntut dan menuntut. Tahun 2021 ini ada kegiatan on the road dan sudah dijelaskan jaksa itu juga sebagai pengacara, sebagai konsultan mencari solusi-solusi, tidak fungsinya hanya sebagai penuntut dan penuntut. Karena teman-teman kepala desa ini seksi untuk sasaran tembak Bapak itu dulu sasaran tembak
bapak, kados iki apa meneh pegawaian. Jadi syukur alhamdulillah ada MOU dan memang kami di tiap desa ini masyarakat itu selalu curhatnya ke kepala desa. Bila mana kena persoalan-persoalan, ya kami ini selalu kita mau kemana, konsultasinya pada siapa, itu yang terpenting buat kami. Dan alhamdulillah, ya ini namanya kaca di Lamongan Pekilan itu ya ini. Iya benar, bisa bersama-sama Pak Kajari hadir, mau bertatap muka langsung dengan kepala desa. Kepala desa itu ibarat jumlangannya masalah masyarakat. Masyarakat itu kalau punya duit nggak lapor, Pak. Tapi kalau ada masalah lapor. Sampai saat telat tadi juga ada laporan. Bojone lihat. Lu iki gak nyoleh iki. Seneng langsung ya pedok. Yang saya tanyakan, apakah ketika ada suatu perkara masyarakat saya di daerah lain ingin mutasi sidang di Lamongan, seperti itu. Seperti karena saya punya kasus, masyarakat saya itu ditangkap di Masalimbu, sidangnya di Sumenep. Persoalan nelayan, persoalan nelayan, daripada nggak jauh-jauh, karena BB-nya juga di sana, posnya tinggi, kapal kalau nggak dirawat tenggelam di sana. Nah kayak itu saya mohon pencerahan. Jadi Pantura ini kan nelayan, ada yang sebulanan, ada yang lebih lah berbulan-bulan di laut, kemudian ada yang terkena wilayah di wilayah lain. Gini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa misalnya tadi terkait terkena masalah di wilayah Sumenep, tadi di mana Pak? Tambomas ya? Di mana? Masalimbu. Kalau Masalimbu tuh ingatnya Tambomas Pak saya. Tambomas itu. Jadi Masalimbu gini Pak. Kalau di kepulauan Masalimbu tadi Bapak jelaskan Masalimbu, Raas segala macam itu kan masih wilayah Kejaksaan Negeri Sumenep. Jadi memang terkait dengan proses hukumnya itu di wilayah Kejaksaan Sumenep itu di Kejaksaan Negeri Sumenep dan Pengadilan Negeri Sumenep. Nanti juga dilihat Pak terkait dengan tindak pidana seperti apa. Jadi ada namanya tempus dan lokusnya, tempat kejadian, waktu kejadiannya di mana, dan juga di sini dilihat saksi-saksinya. Kalau misalnya tempat kejadiannya hanya di suatu wilayah, misalnya di wilayah Sumenep, semuanya kejadiannya di Sumenep, saksi-saksinya kebanyakan di sana dan ditangkap di sana, itu tidak bisa ditarik ke wilayah lain. Kecuali misalnya kejadiannya di Sumenep, tapi dilihat saksi-saksinya misalnya banyak di Lamongan. Kejadian Sumenep tapi saksi-saksi di Lamongan, mungkin alamat tinggal domisili terdakwa atau tersangkanya di Lamongan, dimungkinkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 ya Mas Dari ya, pasal 84 bisa ditarik di sidang di wilayah kabupaten atau di Kejaksaan di Lamongan, itu bisa. Tetapi kalau kejadiannya di Sumenep, kemudian saksi-saksinya di sana, banyak dominan di sana, itu tidak bisa Pak. Jadi ditanganinya di Sumenep. Gitu. Jadi memang Bapak tadi mungkin memungkinkan warganya nelayan, misalnya ada kejadian tindak pidana jauh berbulan-bulan, kemudian di wilayah kabupaten lain terkena permasalahan pidana, bisa nggak Pak di Lamongan, Lamongan anak bujune wong kene kan gitu, bisa ditengok di segala macam. Tapi itu tadi Pak merujuk pada ketentuan kalau misalnya tempat kejadian dan saksi-saksinya banyak di dominan di suatu wilayah, di wilayah tersebut proses peradilannya. Tapi kalau ada saksi dominan kemudian domisili terdakwa di wilayah kabupaten lain yang dominan di situ, dimungkinkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 KUHP. Betul ya Pak? Oke, matur suwun. Ada yang lain?
Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, mau ambil tilangan Bu ya. Bisa ditunjukkan kertas pelanggarannya? Ini Bu. Iya. Dengan Bapak Agus Budianto ya. Iya. Ditilang pada hari Jumat tanggal 26 Juni ya. Kami cekkan terlebih dahulu barang buktinya ya Pak ya. Untuk pembayarannya bisa kami karena dilakukan secara non tunai bisa kami pinjam kartu debitnya. Ini Bu ya? Iya. Silakan pinjam Pak. Ya Bu. Ya. Untuk barang buktinya benar berupa STNK atas nama Sumatul Bariyah ya. S4253MA plat nomornya ya. Jadi sudah melakukan pembayaran, saya kembalikan barang bukti. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu-ibu, saya mau menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang aplikasi Pantura Kejari Lamongan bagi Ibu. Ya, dengan adanya aplikasi Kejari Pantura ini sangat membantu kami serta masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari kejaksaan dengan lebih mudah dan efisien, Mbak. Terima kasih. Jadi adanya aplikasi ini masyarakat kita jadi mudah untuk mengurus tidak perlu ke kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. Jadi dari rumah saja sudah bisa mengurus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas testimoni yang telah diberikan. Semoga sukses selalu. Selamat siang Bapak, bagaimana testimoni atau pendapat Bapak terkait dengan adanya aplikasi Pantura Kejari Lamongan? Alhamdulillah, terima kasih atas inovasi Bapak Kejari Lamongan, yang mana ini sangat bermanfaat sekali bagi warga kami yang ada di Pasiran. Karena apa? Dengan adanya kegiatan roadshow berupa Pantura, ya, pelayanan hukum bagi masyarakat yang ada di Lamongan ini tentu akan mendekatkan kami semua warga masyarakat dengan pihak kejaksaan. Di samping itu juga akan menghilangkan stigma yang selama ini kejaksaan itu dianggap hantu apabila ada permasalahan-permasalahan. Tapi alhamdulillah dengan inovasinya Pak Kajari, para warga utamanya Pak Kades yang ada di Kecamatan Pasiran ini lebih dekat, lebih bisa bermitra dengan kejaksaan, dan insya Allah ini juga nanti akan dilanjut ke kecamatan-kecamatan lain. Oleh karena itu saya mengharapkan teman-teman camat, monggo kalau nanti segera untuk direncanakan untuk program Pantura, yang mana ini juga akan dilaksanakan mungkin di seluruh wilayah Kecamatan Lamongan. Tentunya saya menyampaikan bahwa ini sangat-sangat besar sekali manfaatnya. Kita semua masyarakat, kepala desa akan mengetahui hukum tentunya dalam melaksanakan tupoksinya, utamanya terkait dengan administrasi pengelolaan administrasi keuangan itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan insya Allah juga permasalahan-permasalahan dapat ditekan seminimal mungkin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan adanya aplikasi Pantura Kejari Lamongan? Selamat siang. Dengan adanya aplikasi Pantura Kejari Lamongan, kami kepala desa sangat bersyukur. Karena apa? Kami punya masyarakat banyak, ada permasalahan-permasalahan, persoalan hukum perdata maupun pidana. Masyarakat otomatis curhatnya kepada saya, dan aplikasi ini menjawab ketika saya tidak tahu tentang persoalan hukum. Jadi betul-betul bermanfaat sekali, dan ini sangat membantu supaya sinergi ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih.